Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul 3 mukjizat Nabi Hud alaihissalam, salah satunya datangkan kemarau panjang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas 3 mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Salah satunya adalah mendatangkan kemarau panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali para nabi dan rasulnya dengan beberapa mukjizat, termasuk pada Nabi Hud alaihissalam. Mukjizat merupakan kejadian yang luar biasa, di luar kemampuan manusia, yang diberikan Allah hanya kepada rasulnya. Sifat mukjizat tidak dapat dipelajari dan dapat terjadi seketika tanpa direncanakan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari buku Panduan Lengkap Agama Islam, susunan tim Darul Ilmi, mukjizat terbagi menjadi 2 macam, yakni mukjizat kauniyah dan mukjizat akhiliyah. Di mana yang dimaksud dengan mukjizat kauniyah yaitu mukjizat yang tampak dan dapat ditangkap oleh panca indera, seperti misalnya tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Sementara itu, mukjizat akhiliyah yakni mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran seperti Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Hud alaihi salam adalah mukjizat kauniyah, sebab bersinggungan langsung dengan kaum Ad. Berikut kisah lengkapnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mukjizat Nabi Hud: 1. Mendatangkan kemarau panjang. Nama lengkap adalah Hud bin Salih bin Irfahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Dinukil dari buku Kisah Para Nabi susunan Ibnu Katsir, ada yang mengatakan bahwa Hud adalah Abir bin Salih bin Irfahshad bin Sam bin Nuh. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Hud adalah putra dari Abdullah bin Ribah, Al-Jarud bin Ad bin Aus bin Irman bin Sam bin Nuh alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir. Nabi Hud alaihissalam diutus
Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul di Al-Ahqaf, Hadramaut, Yaman. Di sana tinggal sekelompok masyarakat yang bernama kaum Ad daerah Al-Ahqaf, terkenal sangat subur hingga kaum Ad hidup dengan makmur dan berkecukupan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lanjut ceritanya. Berdasarkan sejarah peradaban Islam, kaum Adam berasal dari keturunan Nabi Nuh. Bangunan-bangunan di sana sangatlah bagus, mencakup rumah, kastil, istana, dan benteng, sebab kaum Ad terkenal sangat ahli di bidang arsitektur. Sahabat yang beriman dimanapun berada, oleh karenanya kaum Ad juga menyembah patung-patung, yakni Samud dan Al-Hattar. Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada kaum Ad dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 65 yang artinya, dan kepada kaum Ad, kaum utus Hud, saudara mereka, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Sahabat yang beriman dimanapun berada, namun kaum Ad mengingkari ajakan Nabi Hud alaihissalam, bahkan mencela dengan terang-terangan. Nabi Hud alaihissalam melanjutkan dakwanya kepada mereka meskipun pengikutnya hanya sedikit. Setelah sekian lama, kaum Adem tidak juga bertindak semakin kejam. Allah pun mengirimkan asap kepada kaum Adem. Tanah Al-Ahqaf kini menjadi tandus. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana. Sumber air menjadi kering sehingga banyak hewan ternak yang mati. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan yang mereka tadinya berdiri dengan megah pun ambruk dan hancur. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat yang kedua, yaitu mendatangkan badai dahsyat. Sementara itu, meskipun telah dilanda musibah yang sangat merugikan, kaum Ade masih saja mengingkari ajaran Nabi Hud alaihissalam, sehingga Allah pun mengabulkan doa Nabi Hud alaihissalam dengan menurunkan badai yang sangat dahsyat. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6-7 yang artinya, sedangkan kaum Ade mereka telah dibinasakan dengan ain topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ade pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Kemudian saudara-saudariku dimanapun berada, mukjizat yang ketiga yaitu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat lainnya tercantum dalam buku
menengok kisah 25 Nabi dan Rasul karya Ahmad Pati SPD, bahwa Nabi Hud mampu menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum Ade dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tidak ada sumber air, Nabi Hud alaihissalam juga selamat daripada petir yang dahsyat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah bencana yang sangat mematikan, Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya, mereka hijrah ke Hadramaut dan memulai kehidupan yang baru. Berbeda dengan kaum Ade yang mengakui ketauhidan yang dibawa Nabi Hud alaihissalam, mereka celaka dan binasa. Bukti mukjizat ini terangkum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 72 yang artinya, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Selain itu, saudara-saudariku dimanapun berada, Al-Quran surat Hud ayat 58 juga menerangkan perihal keselamatan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman, di mana yang berbunyi artinya, dan ketika asap kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia. Dengan rahmat kami selamatkan pula mereka di akhirat dan dari asap yang berat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 mukjizat Nabi Hud alaihissalam, termasuk salah satunya yaitu mendatangkan kemarau panjang. Asap Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam menjadi bukti bahwa umat muslim harus senantiasa mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Demikianlah kisah tentang 3 mukjizat Nabi Hud alaihissalam, salah satunya mendatangkan kemarau panjang dan beberapa mukjizat yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video singkat tentang mukjizat ini dapat kita ambil hikmahnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila di dalam video kisah singkat ini ada salah kata ataupun ucapan, karena kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video singkat ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video-video tentang kisah-kisah Islami. Semoga bernilai ibadah dan bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya, terutama umat muslim dimanapun berada. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.